PT Pama Persada Nusantara merupakan salah satu perusahaan kontraktor tambang terbesar di Indonesia dan banyak banget nih teman-teman yang minta untuk bahas mengenai rekrutmen di Pama Persada, terutama rekrutmen yang akhir-akhir dilaksanakan. Nah, bagaimana tips dan trik lolos Fresh Graduate Development Program di PT Pama Persada Nusantara? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Retna Maharani, FGDP Scientific Analytic Engineer PT Pama Persada Nusantara. Halo Retna. Halo, udah. Aku Ah, panggilnya udah aja ya, dah? iya, nggak apa-apa, bebas aja. Gimana kabarnya Retna? Alhamdulillah sehat udah. Alhamdulillah sehat. Ini terima kasih banyak nih Retna sudah berkenan hadir untuk, bahas mengenai rekrutmen, ya mungkin mungkin bukan bahas mengenai rekrutmen, tapi Mhm, bahas mengenai pengalaman rekrutmen Retna mmm, dulu ya gitu ya, iya. saat mengikuti rekrutmen di PT Pama Persada Nusantara. Nah, namun sebelum mulai kita disclaimer dulu nih Retna nih, ya nanti supaya, jangan sampai nih nanti teman-teman bertanya hal-hal yang teknis banget gitu kan, Oh iya, "Ini kok saya nggak bener. dipanggil-panggil?" Gitu kan, terus ini kok, eee, ya itu udah sendiri nggak bisa jawab, mungkin Retna juga nggak bisa jawab gitu kan Iya ya. bener. Nah, jadi kita mungkin disclaimer dulu di awal, ini kita bahas mengenai pengalaman, Retna dalam mengikuti rekrutmen di PT Pama Persada Nusantara dan ini bukan official dari PT Pama Persada Nusantara. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan yang lebih spesifik, teknis, ya tanyakan ke rekruternya, begitu ya Retna ya? Iya bener, udah. Heeh. Nah, dari Retna mungkin ada tambahan disclaimer yang lain, Retna? Kayaknya cukup sih, dah, pokoknya Mmm, ini sesuai pengalaman aja gitu. ya sesuai Mhm, pengalaman. Jadi ini based on pengalamannya mhm. Retna gitu. Nah, apakah yang teman-teman ikutin tesnya itu sama dengan Retna, ya kita nggak tahu gitu kan. Iya bener Heeh. bener. Jadi ini based on pengalamannya Retna. Oke Retna. Nah Retna mungkin Oke sebelum deh. mulai, boleh sedikit, eee, tadi Retna Maharani, FGDP Scientific Analytic Engineer begitu ya Retna ya. Nah Ya mungkin bener. sedikit perkenalan diri juga, background pendidikan apa sih Retna sebelumnya? Ya udah kebetulan aku tamatan dari jurusan Teknik Industri Mhm, Universitas Andalas, mhm, Padang, mhm. Sumatera Barat, itu angkatan 2014, cuman Mmm. tamatnya di 2019. Oke, Teknik siap. industri dah, mhm. Teknik industri gitu. Nah, berarti tadi, posisi dan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang Sen scientific analytic engineer ya, Retna ya. mhm. Nah, itu kalau hari-harian kerjaan apa sih, Retna? Oh, karena kebetulan aku gabung di PAMA itu baru bulan Juni, 27 Juni ya dah, sign Mmm? kontraknya baru 27 Juni, jadi baru satu kali roster nih, baru 2 Oh, bulan. Jadi Juni kalau di PAMA 2022 itu ya? iya, Juni Heeh, 2022. mhm, Jadi kalau di PAMA itu, untuk roster pertama itu kita diminta, melakukan orientasi gitu dah, ke mmm, semua departemen yang ada di site. Kebetulan mhm, aku penempatannya di site, mhm, jadi 2 bulan pertama itu, ya kerjaan kita keliling. mmm, Keliling departemen-departemen yang ada mhm, di site, belajar ke semua departemen, mhm, kenal sama orang-orang di setiap departemen, mhm, kemudian, mencari tahu nih apa keterkaitan antara departemen kita sama departemen yang lain gitu. mhm, Jadi ke depannya nanti kerja kita jadi bakal lebih gampang gitu dah. mmm, Jadi mhm. kalau ya kemarin kalau aku orientasinya cuma 5 minggu, karena Oh, kebetulan lagi butuh manpower banget nih di waduh, scientific analytic-nya gitu. iya, Jadi dikasih waktu sama atasannya cuma 5 minggu, mhm, kemudian yang baru kerjanya itu ya baru 3 minggu dah, per 3 minggu 3 minggu. terakhir sebelum cuti, sekarang lagi cuti, Mhm, posisinya lagi cuti. lagi cuti. Jadi 3 minggu baru kerjanya ya baru kasih report-report Mhm, harian kayak gitu, masih yang oh, best-best aja gitu, dan belum yang oke. terlalu mendalam Iya, gitu. wah Itu sih dah. berarti jadi, berarti, sudah diangkat sebagai karyawan tetap ya, Retna, ya? Sudah? Atau masih Masih program? FGDP, Oh, belum, masih FGDP? program. Oh, Iya, oke. jadi kan kalau FGDP itu programnya 1 tahun gitu dah. Mhm, Jadi entar di bulan ke-10 kita mhm, melakukan, presentasi, di situ mhm, tuh penentuan kita, mmm. lulus dari FGDP atau enggak gitu. Waduh 1 tahun ya, lumayan juga. Cuma Mhm. ya program standarnya seperti itu ya, Iya, Retna, ya? Iya. standar lah. Mhm. Heeh, oke oke. Nah, ini mudah-mudahan nih yang masuk ke PAMA nih semakin berkualitas nih dengan nonton video ini Iya. gitu ya. Oh Konten iya, semoga. heeh. Nah, Retna, ini mungkin pertanyaan pertama nih terkait dengan, pribadinya nih. Ini kan Retna perempuan nih gitu kan, ini Mhm. PAMA tambang batu bara nomor satu di sekarang ya di It Indonesia gitu kan di ya, Indonesia, iya. kontraktor tambang. Nah, kenapa memilih bekerja di PAMA, Retna? Kalau kenapa milih kerja di Pama, kebetulan dah aku kenal Pama itu udah lama, dari SMA Ah, malahan. oke Karena oke. kebetulan ada iya, ada beberapa orang juga yang dikenal kerja di Pama gitu. Jadi Mhm, ketertarikan pertama di Pama ya pastinya
kita SMA gitu ya, ya Mhm mhm. fasilitas, gaji gitu ya, kalau kita pertama kali gitu. Iya. Jadi kemudian di kuliah alhamdulillah Mhm. dikasih kesempatan sama anak perusahaan PAMA, itu PT Oh. Kalimantan Prima Persada, itu untuk magang. Oh, oke. Magang di sana. Jadi Mhm kita terjun langsung ke lapangan, lihat kondisi di lapangan itu kayak gimana gitu. mhm. Jadi dari sebulan lebih, magang di sana, apa ya, minatnya jadi bertambah gitu, kayaknya bisa ini, lebih menantang aja gitu dah kayaknya Heeh. ya. Kita dikasih ruang buat improvement gitu, Mhm. pengembangan diri, belajar lebih banyak. Jadi ya itu, Mmm. kalau kenapa milih PAMA, yang pertama PAMA itu perusahaan besar, Mhm. buat jenjang karir kita ke depannya juga kayaknya bakal lebih bagus gitu ya. Iya, bener. Kemudian dari segi fasilitas, gaji, bonus, dan segala macam yang Mhm. ditawarkan oleh PAMA juga menurut aku ya di Mhm atas rata-rata gitu. mhm Kemudian PAMA juga memberikan ruang kepada setiap karyawan untuk melakukan improvement, mhm gitu, pengembangan diri. Jadi ya itu mhm. ketertarikannya. Dan isinya sekarang Karena mungkin PAMA anak-anak muda semua ya, Rena, ya? Iya ya, mayoritas iya mungkin? dah, Iya? kebetulan di departemen aku ya, Mhm. paling tua itu umur 30-an deh kayaknya. Waduh. Rata-rata 20-an gitu, banyak anak mudanya gitu, tapi yang tuanya juga ada, yang seniornya Iya juga tua ada. pasti ada gitu Mhm kan. Ini mhm. Yang wah FGDP sekarang banyak banget dah. iya, nah itu dia gitu Heeh, kan. Karena kan kita udah pernah bikin sebelumnya nih Retna gitu kan, mhm terkait dengan PAMA banyak banget yang nanya dan videonya masih, nomor satu juga sekarang gitu kan yang mhm ditonton gitu kan. Wah ini kayaknya, banyak banget nih yang tertarik masuk ke PAMA, apalagi kemarin keluar kan kemarin ada keluar apa ya, urutan kontraktor tambang di mhm. Indonesia gitu kan, nomor Iya, satu nomor 1, iya iya bener. ya nomor satu PAMA gitu kan. Mhm. Nah, ini kayaknya kan makanya menjadi, animo, apa, fresh graduate juga untuk masuk ke PAMA. Mhm. Nah, namun bahas tadi sedikit ini berarti, eee, agak menarik juga nih tadi, Retna bilang magang udah di KPP tadi ya, Retna, ya? Iya, di Kalimantan KPP dah, heeh. KPP. Berarti itu magang di site berarti ya? Di site dah kebetulan waktu itu penempatannya malahan Kalimantan Utara, lebih jauh lagi, Oke. Nah, ini sebulan. wah ini menarik juga nih berarti, eee eee, kan biasanya biasanya Retna, ketika udah kuliah dulu gitu kan, kan yang magang itu biasanya nyari perusahaan yang dekat gitu kan, gitu kan, Mhm perusahaan mhm. yang Iya ya bener. yang dekat dengan kampus dan yang lain-lain gitu. Nah ini kenapa kok maksudnya ngambil di KPP dulu? Ya karena itu tadi tuh, karena pengen cobain Pengen langsung gitu dah, iya. oh, Kebetulan ada juga yang dikenal, jadi iya bisa minta tolong iya, masukin proposal gitu ya heeh. dah. Jadi gitu. Oh, wah ini Karena teman-teman yang lain pun sebagian mhm besar kan, apalagi teknik industri ya dah, mhm mhm, magangnya itu ya di perusahaan-perusahaan yang iya di ini biasanya manufaktur gitu-gitu iya, ya dah. heeh, Kan waktu itu mencoba hal beda, iya. nanya ke dosen diizinin, ya udah Oh, langsung aja gitu. iya biasanya dulu kan nyari magang yang di kota gitu kan. Mhm, iya Biar bener, bisa sekalian kesempatan gitu ya dah. jalan-jalan gitu Iya kan. Nah, bener. tapi ini kan beda gitu kan, maksudnya ini Mhm. di tambang gitu kan. Soalnya udah dulu pas magang juga di tambang juga dulu, tapi Mmm, setelah keluar nggak mau masuk di tambang, oh, iya malah iya malah deh. kebalik gitu kan. Ya mungkin Mhm. beda-beda gitu ya, Beda, masing-masing iya beda-beda beda. gitu kan. Mhm. Apalagi, udah yang paling susah kalau pribadi udah itu susah makannya gitu, karena Oh iya, lidahnya agak, lidahnya nih lidah Minang banget gitu kan. Jadi kalau Minang banget. jadi kalau makan itu ya harus yang Minang gitu kan, jadi agak susah kalau keluar Mhm, kota gitu. Nah, baik Rena, tapi nah berarti nih kalau, ekspektasi bekerja berarti udah sesuai ya Retna ya? Maksudnya Rena udah eee, tahu dari SMA gitu kan, terus magang udah di tambang juga, berarti ekspektasinya juga ya udah sesuai lah begitu ya ya Retna ya? heeh, secara umum sih udah sesuai gitu dah, Mhm kayak jam kerjanya kita harus mhm kerja 11 jam gitu ya, udah mhm tahu gitu, mhm kayak, apa, tekanan kerjanya yang mhm. sedikit lebih besar dari yang lain gitu, mungkin Iya juga udah tahu gitu, iya. secara garis besar udah sih dah, sesuai Kira-kira lah. Mhm sudah sesuai. Wah, mhm menarik nih. Jadi udah paham banget begitu ya, Retna, ya, dengan dunia tambang begitu ya, Retna. Nah, mhm. kalau terkait dengan iklim kerja nih, Retna. Ini menurut Retna kalau iklim kerja di dunia tambang itu gimana sih, Retna? Yang Retna rasakan? Kalau iklim kerja, mungkin kalau dari segi lingkungan kerja kali ya dah, Mhm, kalau iya benar. segi lingkungan kerja, orang-orang yang ada di site yang kalau di site aku Mhm terutama gitu ya dah, mhm. orang-orangnya ya orang-orang yang kayaknya suka kerja gitu loh dah, Mmm. yang semangat kerjanya tinggi gitu dah. Iya. Yang kalau kerja ya kerja, nggak ada Mhm sistem leha-leha gitu. mhm Misalnya contoh kecil kita dikasih istirahat dari jam dua mhm. belas sampai jam 1 gitu ya dah. Iya. Jadi jam 1.00, jam 13.00 itu semuanya emang udah ada di meja masing-masing gitu. Mmm, Jadi mhm nggak ada tuh sistem yang ngaret mhm buat
istirahat tambahan kayak gitu Iya nggak iya. ada. Jadi kalau jam kerja ya kerja gitu tuh. Mhm. Jadi Mmm, orang-orangnya yang aktif banget itu mmm, cocok banget sih gitu? Dah, kalau Mmm, iya, orang-orang di sana juga dituntut buat aktif. Kita mhm, kan apalagi buat scientific analytic gitu ya, dan iya, kita, mhm, eee, kerja kita itu analisis data, mhm. kemudian, memberikan improvement-improvement biar target productivity Oh, kita tercapai gitu. mhm, Jadi yang pasif itu pasti iya, bakal ketinggalan jauh gitu. Jadi kita mmm, FGDP, terutama aku ya, mhm, yang harus belajar banyak itu ya gimana caranya kita bisa aktif saat mhm, kerja gitu. Kerja mmm, kita dituntut buat kerja cepat, tapi mhm. jangan salah gitu. Nah, Jangan iya sampai salah gitu iya dah. iya, Jadi, ya gitu, sistem mhm kerjanya ya orangnya, aktif, mhm kerja ya kerja gitu, nggak ada mhm. yang leha-leha, nggak ada yang main-main kayak gitu sih dah. Wah, Karena berarti kita tiap hari ada target kan dah yang mmm, harus dicapai gitu. Jadi mhm, kayak tuntutan kerjanya juga agak sedikit lebih tinggi kalau mmm. dibandingkan, karena kan kebetulan aku udah pernah kerja juga dari Wah, sebelumnya di hampir 2 tahun kerja oh di di mana? salah satu di Banten dah, salah satu perusahaan swasta juga. Oh, tapi Jadi bukan kalau tambang? aku bukan, Oh, oke. pabrik, itu di pabrik. Heeh, Jadi kalau dibandingin emang iklim kerja di Pama emang sedikit lebih berat gitu mmm, dibandingkan, tapi ya itu, iklim kerjanya lebih mhm, berat, tapi Pama memberikan kepada kita tuh juga nggak oh, main-main gitu. iya Pama iya, juga memberikan, apa ya, heeh, yang sesuai lah dengan apa yang dengan Pama tuntut kepada mhm, kita gitu. iya Itu sih iya. dah. Wah, iya iya, apalagi ya maksudnya ya ya maksudnya siapa yang nggak tahu Pama gitu kan, kebetulan nah ini rumah dekat dengan training center-nya Pama nih, Oh iya dah. yang di Cilengsi. Nah Oh itu iya ya, bener, nah heeh. itu ya, jadi wah berarti kan, Pama ini memang menjadi tempat, kita tidak hanya bekerja tapi juga bertumbuh begitu ya Retna ya? Jadi untuk Mhm, berkarir juga iya bagus bener, banget buat teman-teman yang baru mhm, lulus, fresh graduate juga Retna ya. Nah, oke Retna, kalau sebenarnya kalau terkait dengan perusahaan bagaimana Pama, ya teman-teman harus tahu lah dulu. Silakan mhm. teman-teman cek di Mmm, website-nya gitu ya Retna ya. banyak, iya Banyak banget banyak informasi informasi. mengenai, Pama. Nah Retna, ini kita bahas mengenai rekrutmennya nih, di Mhm, Pama Persada Nusantara. Nah, Retna mungkin boleh dijelaskan dulu nggak Retna, ketika Retna mulai mendaftar di, PAMA sampai, lolos gitu, gimana sih Retna prosesnya? prosesnya gitu ya. Mhm, Kebetulan aku semuanya prosesnya online dah, ini oke. karena pandemi juga ya Iya dah. benar Jadi pandemi, semua heeh, proses, ya dari awal sampai akhir itu online, jadi mhm, proses itu ada 6 tahap. Yang mmm, pertama itu ada berkas, seleksi mhm, berkas, kemudian ada psikotes online, ya, kemudian ada interview psikolog, mhm, interview user, terakhir interviewnya itu direksi, baru oh oke, MCU. iya iya, Mhm. mhm, Jadi kalau waktunya itu udah kalau aku ya 6 mhm, bulan dah, dari apply waktu oh, itu 2021 bulan mhm, Desember, mhm, sampai sign kontrak itu di Juni 2022, oh 6 bulan 6 ya, bulan. oh oke, Tapi sebenarnya beda-beda sih, Dan. iya Ada itu yang dia, lebih dulu, ada mhm, yang lebih lama juga gitu. mhm, Jadi tiap orang bahkan beda-beda, tergantung beda-beda. kebutuhan perusahaan kayaknya dah, mhm. Ah, ya ya ya, ya memang ya kembali lagi kebutuhan perusahaan ya, maksudnya Mhm, apalagi mungkin saat ini, kan kondisi ekonomi baru mulai naik gitu kan ya, iya terus juga bener, kebutuhan batu bara juga tinggi banget sekarang kayaknya kan, karena mhm, nah, jadi harganya lagi naik gitu. harganya lagi naik gitu, jadi membutuhkan banyak banget calon karyawan begitu ya, Retna. Iya Nah, bener. Retna kalau misalkan tadi kita bahas nih, berarti online semua ya, Retna, ya? Iya Online kebetulan online semua online dah, semua ya. Nah, heeh. soalnya banyak juga begini, Retna, teman-teman banyak yang chat juga nih, karena banyak banget penipuan kan, Mhm, maksudnya mhm, ya banyak penipuan lah gitu, apalagi mhm, PAMA ya perusahaan perusahaan besar kan besar. biasanya jadi Mhm, target-target iya orang-orang yang bener, masuk sana jadi target penipuan gitu kan. Jadi, ya mudah-mudahan dengan video ini bisa terhindar begitu dari mhm, penipuan. Nah, karena kalau dari awal banget nih tadi, proses, pendaftaran gitu, kalau mhm. pendaftarannya gimana sih, Retna? Mungkin boleh Kalau dijelaskan? iya, kalau Mhm, pendaftaran itu kita melalui web dah, ada mhm, web. mhm, Jadi mungkin kalau tips buat teman-teman gitu biar mhm, terhindar dari penipuan, biasanya mhm, PAMA itu kalau dia mau rekrutmen, mhm, buka rekrutmen, itu teman-teman follow aja tuh rekrutmen PAMA di mmm, Instagram, itu insya Allah itu valid gitu, atau enggak, ah, ya, follow Instagram-nya Disnakerja. Itu mmm, biasanya info-info yang di situ mhm, insya Allah valid gitu ya, Dak. mhm, Jadi PAMA biasanya tuh share di situ di oh, rekrutmen PAMA mhm, ataupun di Disnakerja. Jadi di mmm, sana nanti kalau udah ada rekrutmen bakal dikasih link mhm, link buat kita, apa
daftar isi form kayak gitu, kayak biasa Mhm. aja gitu dah. Mmm, Upload CV dan ijazah dan segala macam gitu. mmm, Jadi ada web web ada Hama sendiri, iya, di Habis in itu ini kalau tidak salah kalau Instagram-nya berarti join_pama_persada ya? iya, Benar? join_pamapersada bener, Oke. Nah itu itu jadi insyaallah valid, jadi atau teman-teman enggak di disnakerja.com atau gitu. disnakerja.com. Iya, Iya, dan kalau website-nya recruitment.pamapersada.com ya? .pamapersada, iya bener. Oke. Berarti kita apply-nya di web ini ya, Retna ya? Iya iya bener Mhm, dah. mhm. Nah, waktu itu Jadi apply-nya gimana, Retna? Maksudnya Retna kemarin itu dan sekaligus mungkin gimana sih Retna kok bisa lolos gitu pada mmm. saat registrasinya gitu? Saya sih. Jadi kita harus pastiin dulu nih dah, Mhm, apa yang dia minta itu sesuai gitu, mhm, kayak jurusan, IPK dan segala macam gitu. mhm, Biasanya kalau udah sesuai, itu kita, buka webnya bisa mhm. langsung isi gitu dan misalnya kalau kita isi yang nggak sesuai, misalnya dia mintanya jurusan teknik industri, tapi kita Ah, jurusan teknik lain, kalau nggak salah itu otomatis nggak bisa gitu. nah Jadi oke. pilihannya memang apa yang dia butuhin aja gitu. Mhm, mhm, Jadi tipsnya ya gitu aja, bikin CV semenarik mungkin, sejelas mhm, mungkin aja gitu. Karena kita mmm, kan upload CV juga, upload iya, ijazah, mhm, dan ya gitu aja sih, Dan. iya iya. Terus waktu itu nunggu kalau nggak salah sebulan deh, Dan. Sebulan Dari ya? Desember ke Januari Mhm, baru panggil ya? diumumin kalau lolos ke, eee, psikotes online. Mhm, mhm. Nah, Mhm. berarti Kalau tadi kalau psikotes yang online kalau yang registrasi berarti tadi, sebenarnya standar aja ya, Ren, ya? iya Maksudnya standar aja kayak isi yang memang diminta, penuhi yang memang iya diminta gitu bener kan ya. Kalau iya misalkan bener, kita jurusannya X tapi apply-nya di Y, ya nggak ya kemungkinan nggak akan yang nggak lolos bisa begitu ya. gitu. Iya. Mhm. Jadi memang harus Iya bener bener. benar-benar diisi sesuai dengan yang diminta Mhm. begitu ya, Ren, ya. Nah, Iya setelah bener. itu, sebulan kemudian psikotes. Nah, psikotesnya berarti online juga ya, Ren, ya? Iya, psikotes online juga. Nah, kalau psikotesnya Mhm, sama aja kayak umumnya psikotes mhm, di rekrutmen-rekrutmen lain gitu, mhm, kayak, matematika dasar, TPA, kayak mhm. kayak gitu, kayak deret angka, gambar, dan segala macamnya. Jadi Oh, mhm. standar lah, Standar ya? standar kayak misalnya teman-teman yang pernah ikut CPNS kayak gitu, mirip Ah, mirip-mirip gitu, oke. standar Wah, aja gitu. ini Retna Mhm. artinya nggak ada yang beda juga dari psikotesnya gitu ya, Mhm. Retna, ya? Iya, Jadi sama aja pada heeh, iya, rata-rata sama sama begitu. dengan psikotes pada umumnya gitu. Nah, waktu itu online ya, Retna, ya? Nah, Ya online juga. berapa lama sih durasinya waktu itu, Retna? Mungkin, setengah hari atau sehari mungkin, Retna, gimana? Oh, kalau online 2 jam doang, Mas. Oh, 2 Hanya jam? 2 Oh, jam, 2 2 jam jam. aja. Iya, 2 Mhm, jam aja. Cuman kalau di psikotes online PAMA ini kita nggak dikasih tahu waktunya berapa gitu dah. Jadi mmm, dia mhm, kayak ada beberapa sesi, cuman per mhm. sesinya dia nggak ngasih tahu jamnya gitu, tiba-tiba entar Oh, udah habis aja gitu. Jadi mmm, tipsnya ya jangan sampai kita berlama-lama di satu iya, soal gitu. heeh. Nah, Jadi itu. itu sih dah, karena ya tantangannya tadi kalau di PAMA waktunya nggak dikasih tahu gitu. Mhm, mhm. Mhm. Ini berarti ini yang harus diantisipasi teman-teman begitu ya, Retna, ya? Mhm, Heeh. bener, mhm. Jadi ya mungkin kadang kalau di psikotes ini banyak yang kita terpaku satu soal gitu kan ya, Iya bener, habis itu jangan habis sampai kayak gitu. gitu, Heeh, karena padahal kita nggak tahu juga nih soalnya ada berapa gitu, nah, waktunya berapa ini lama dia. lagi nih gitu. Jadi tantangannya di situ kayak, pandai-pandai aja nih, bagi waktu gitu. Mhm, Kayaknya soal yang kayak gini selesainya dalam berapa lama gitu, jangan sampai berlama-lama, baik. terpaku di satu soal. Baik. Nah, setelah itu psikotes, selanjutnya tahapan apa lagi, Retna? Interview psikolog dah, Oh, interview interview psikolog itu jaraknya mhm. dengan psikotes berapa lama? Psikotes itu kalau nggak salah cuman seminggu doang dah. Oh, seminggu. Mhm, Seminggu, setelah psikotes mhm, habis itu diumumin juga melalui email, mhm. itu lolos ke interview psikolog. Nah, Kalau interview itu psikolog itu ngapain aja, Ren? interview psikolog lebih ke, apa ya, personality kita sih Dak, kayaknya ya. Mhm, Dia mhm, lebih pengen tahu, mhm, personality kita kayak gimana, sikap kita entar kalau kerja gimana gitu. Sama mhm. aja juga sih Dak, Sama sama aja? kayak interview HRD pada umumnya. Oke. Nah, Heeh. Rena punya tips khusus nggak waktu itu kalau ketika menghadapi interview psikolog ini? Kayaknya lebih aktif aja sih, Dak, karena Mmm, kebetulan nih ada pengalaman nih, Dak, waktu iya? itu. Mmm, Jadi pas kebetulan kan kita waktu itu via Zoom ya, kalau nggak mhm, salah via Zoom apa Teams? Zoom mhm, deh kalau nggak mhm. salah. Zoom itu pas awal dibuka sama interviewer-nya itu, eee, bapaknya diam aja gitu dah. Oh Jadi gitu? kayak mungkin nguji juga Iya kali ya, iya nguji iya iya. juga pas Heeh, gabung cuman nanya, "Ini bener ya dengan, Mbak Retno Maharani?" "Iya Pak, iya. bener." Habis itu didiemin dah, bapaknya main
komputer gitu, Iya, kayaknya nguji juga di nguji situ. juga ya? Jadi Ah, aktif aja gitu, langsung aja mmm, mulai percakapan gitu, mhm, sapa sapa aja kayak gitu udah. Jadi waktu mmm, itu aku mikirnya, "Oh ini kayaknya lagi diuji nih," gitu. mhm, Jadi langsung iya aja iya. kita, halo Pak, apa kabar?" Gitu. Oh, iya Kayak iya gitu iya. aja gitu udah. Iya iya iya, karena Jangan malu buat memulai percakapan gitu, iya benar. Ah, iya, aktif aja gitu. apalagi mungkin, fresh graduate mungkin ya, karena FGDP Mhm. kan buat fresh graduate FGDP, ya. Iya, mhm. mungkin salah satu tantangannya juga Iya adalah, bener. apa ya, komunikasinya Iya juga bener begitu ya, bener Rena, ya. bener. Ah, wah menarik menarik. Ya aku mungkin salah satu apanya ya dah, Mhm, eee, untung aku itu karena pernah kerja juga kali ya iya, dah. mhm, Jadi aku bandingin sama yang waktu pertama kali interview dulu habis mhm. tamat gitu dengan yang kemarin itu emang lebih enak aja gitu, pas Oh, yang kita yang udah kerja gitu. Karena mhm, kita komunikasinya udah lumayan iya, terlatih gitu kali ya mhm dah. mhm Tapi nggak ada masalah, mhm. soalnya teman-teman aku yang sekarang ada di set itu malahan hampir semua yang benar-benar fresh graduate, belum punya pengalaman Oh, kerja belum sama punya? sekali gitu, ya. Oh, Jadi bagi oke. teman-teman yang benar-benar Mhm fresh graduate baru tamat, jangan mhm. minder sama yang udah punya pengalaman kerja Mmm, gitu. mhm mhm. Selagi persyaratan masih oke ya Iya, udah masuk aja gitu ya. lanjut aja, gas aja gitu. Gitu. Nah, baik Rena. Setelah itu interview psikolog online ya Psikolog, Rena ya pakai iya Zoom. online juga Kak, Nah, setelah Zoom. itu, apalagi Rena? Habis itu interview user dah. Itu Ah, dari sini, dari interview pengumumannya tuh cepet dah, mmm, seminggu juga kalau oh nggak salah iya? dari interview psikolog cuma seminggu, cuman Mhm. dipanggil buat interview user-nya itu aku lebih dari sebulan. Oh, oke, Oh, lama banget mhm waktu itu. mhm. Karena pasti, Mhm. eee, kalau, udah rasa sih kenapa lama, ya karena yang masuk banyak begitu kan. Iya, waktu Usernya itu kan kalau nggak salah yang yang lolos ke user itu ada 100-an lebih dah, waduh, iya 100 berapa gitu. iya, kan harus scheduling jadwalnya dulu gitu kan. Bener, Iya user-nya gitu ya. iya, heeh, user-nya kan kerja juga gitu. Mhm. Oke, Tapi itu dah, heeh, nggak semua yang lolos interview psikolog bakal dipanggil buat user, itu nggak mmm, semua. nggak semua Karena ya? kan kita kebetulan waktu itu pas, lolos psikolog Mhm, ada grup di Telegram gitu dah. iya, Jadi heeh. banyak tuh teman-teman yang bener-bener sampai sekarang nggak kepanggil. Tapi Pama Oh, udah buka lagi nih rekrutmen iya baru iya. gitu. Oh, oke oke. Nah Jadi nggak menjamin kita udah mhm lolos, psikolog bakal mhm, dipanggil itu nggak menjamin, nggak semua mhm, bakal nggak semua dipanggil. ya? Oke, baik Rena. Nah, Mhm. Rena, apa, artinya juga ya intinya kita siap-siap aja begitu ya Rena ya, Siap-siap ketika aja, bener. misalkan apa, ketika Mhm. mau, tes atau misalkan ketika pun setelah selesai tes. Nah, tadi interview user apa aja sih, Rena? Mungkin kisi-kisinya, Rena, apa aja yang terjadi gitu? Iya, kalau interview user itu lebih ke apa ya, eee, kemampuan kita deh, Kak, kayaknya Mhm deh. Kemampuan mhm teknis kita, mhm kebetulan kan aku teknik industri nih dah. mhm. Jadi seberapa paham aku tentang ilmu teknik industri gitu. Oh, oke. Jadi memang kemampuan kita selama kuliah ini kita ngapain aja, Mhm kemudian, mungkin keterkaitan ilmu kita sama posisi yang kita apply itu apa gitu. Nah, jadi ya tipsnya ya kita harus paham juga nih sama posisi yang kita apply. mhm Setidaknya secara gambaran umumnya kita harus tahu gitu, mhm agar kita bisa menghubungkan ilmu kita sama posisi yang kita apply gitu dah. mhm Itu sih lebih ke teknis kita, kemudian waktu itu karena aku juga punya pengalaman kerja gitu ya, juga ditanya dah, mhm. "Selama kerja ngapain aja? Improvement apa aja yang udah diberikan ke perusahaan lama?" Gitu. Oh, iya. "Apa aja prestasi yang udah kamu kasih ke perusahaan Mhm lama?" Gitu. mhm "Ilmu kamu di teknik industri yang terpakai di perusahaan lama itu apa aja?" Gitu sih dah. mhm Heeh. mhm. Jadi Kayak emang lebih ke ilmu kita gitu, ilmu mhm, teknik industri. iya, artinya mungkin ya, Mhm. sesuai dengan posisi pastinya gitu ya, Retna, ya, posisi yang dilamar gitu kan ya. Berarti waktu itu Iya. Retna melamar di Scientific Analytic Engineer berarti ya, Retna, ya? Jadi memang Bener yang bener. diujikan sesuai dengan ya yang Retna lamar begitu ya? Mmm, Bener, mmm, kalau di scientific analytic ini kan kalau teknik industrinya ya kita harus paham, mata kuliah misalnya operational research gitu deh, mhm. yang berkaitan atau statistik Oh industri iya, mhm gitu. mhm, Ya pahamin aja gitu. Ya mmm, itu sih dah. mhm Mhm. mhm. Nah, baik. Artinya juga yang diujikan nggak akan di luar dari job Mmm, description-nya ya, Retna, ya? ya bener Heeh, bener gitu. bener. Jadi Kemudian mungkin kalau di luar ilmu kita mungkin juga ditanya nih, "Nih kamu oh, bakal ditempatkan di site nih?" Karena nah, kan kebetulan mungkin kalau engineering ya ada heeh, sebagian besar bakal ditempatkan di site gitu. iya. Pasti bakal diuji nih, "Kamu perempuan Siap loh, nggak? bakal ditempatin di site nih," gitu. Heeh,
"Gimana nanti kalau nggak ada sinyal?" Kayak gitu dah. Heeh. Pasti bakal ditanya kayak gitu. "Entar Oh, kalau udah nikah gimana?" Gitu. iya. "Berapa Oh, lama nih bakal sanggup kerja di PAMA?" Kayak gitu heeh. sih dah. Oh, Jadi oke. kita harus bener-bener, apa ya, meyakinkan interviewer walaupun kita cewek nih, kita mampu kok bersaing sama laki-laki gitu. Kita mampu Mmm, memberikan yang terbaik juga buat mhm, PAMA gitu sih dah. mhm. Tapi kayaknya mungkin interview, Retna ini agak mudah menurut Eda ya. Kenapa? Mhm. Karena pengalaman magangnya aja udah ditambang gitu kan. Iya, iya Maksudnya bener. heeh, itu maksudnya ya kayaknya ngapain sih Salah satu iya ditanya-tanya lagi bener. gitu kan, buktinya udah Ih, ada kok gitu. bener itu Mmm, mungkin salah satu mhm. hal yang bisa dijual kali ya, Dah. Iya. Jadi, Oh, kita cari aja gini, apapun sekecil apapun yang kita mhm, punya yang bisa kita jual, jual aja gitu loh, Dah. mmm. Sampein aja pas interview gitu. Mungkin aku Iya, salah satu yang poin plus gitu ya, dan mungkin mhm, karena pernah magang juga di salah mmm. satu perusahaan lama gitu. Oke, oke, baik, baik. Nah, itu interview user. Nah, setelah itu apalagi, Rena, setelah interview user? Lanjut ke interview direksi, Dah. Oh, nah ini dia. Heeh, Rata-rata, udah ini, ini ya, Rena, ya, apa, eee, berdasarkan, konfirmasi udah kepada para teman-teman yang kerja mhm, di terutama di Astra Astra Group gitu kan ya, mhm. itu rata-rata pasti ada interview direksi. Nah, Direksi, jadi memang mungkin nggak hanya di PAMA kayaknya, tapi di seluruh, mhm, anak-anaknya Astra mungkin teman-teman perlu siapkan juga interview direksi mhm. gitu ya. Nah, ketika interview direksi waktu itu Retna interview dengan direktur apanya, Retna? Iya dah sama, engineering-nya, Oh, sama direktur apa ya, engineering? direksi, Mhm. bener-bener Mmm, engineering-nya mhm, langsung, terus kalau yang ditanyanya itu ya lebih ke kesiapan kita sih, udah nggak ada yang dasar-dasar lagi, itu kan iya, udah selesai di tahapan iya, sebelumnya. Ini heeh, kayak lebih ke kesiapan kita buat kerja, ini orang mmm, siap nggak kerja di PAMA, mhm, sesuai nggak sama kebutuhan PAMA gitu dah. mmm, Jadi waktu itu kayak misalnya kalau pertanyaan itu kalau aku pas awal mhm, nanya itu langsung dikasih kasus. oh, Ini kasusnya kayak gini, heeh, dihubungin sama kerjaan aku sebelumnya gitu. iya, Bapaknya nanya, "Udah punya pengalaman kerja?" "Nah, saya punya kasus nih kalau kayak gini, mhm, gimana nih kamu ngatasinnya, masalah kayak gini gimana?" Gitu mmm, deh. Jadi lebih ke kesiapan kita buat kerja gitu. mmm, mhm, Kayak mhm, ditanya, apa ya, ya pokoknya kesiapan kita buat kesiapan kerja sih kerja dah, ya, heeh, mental kita buat kerja udah siap apa belum gitu. lagian juga Karena kan kan di PAMA, mhm, eee, apa ya, tekanan kerjanya agak sedikit lebih benar, gitu ya mhm, dibandingkan yang lain kayaknya gitu, apalagi iya, di tambang, iya, jauh di site gitu, cewek gitu ya deh. iya, heeh, heeh, tapi kan di balik tekanan kerjanya yang berat, tapi kan ada juga yang lebih dibandingkan yang lain kan. Iya bener, yang diberikan PAMA juga sesuai lah gitu dah. Oke, iya gitu kan. Jadi ya sesuai gitu Retno ya. Bener. Nah, heeh. Nah, waktu itu berapa lama interview direksi waktu itu Retno? Itu juga lumayan lama dah, Oh, dari user ke ini, heeh. itu karena ada lebaran juga kan dah waktu itu, Oh, oke, heeh. hampir 2 bulan hampir Hampir 2 2 bulan. bulan dari Oh, user ke heeh. Dan dari itu user dengan ke kondisi Retna direksi. masih bekerja di perusahaan sebelumnya kan? Masih Mmm, bekerja di perusahaan jadi sebelumnya. kucing-kucingan dengan Jadi, perusahaan sebelumnya. jadi iya deh. Ya kalau izin ya Isi pinter-pinter nyari izin lah gitu. Jadi kalau mungkin tips heeh, buat teman-teman nih dah, heeh, kayak misalnya kan kalau waktu itu dari user itu, mhm. dari user itu kita dihubunginya via WA dah, Oh, ditelepon via iya? WA, Mhm, Jadi kalau bisa teman-teman yang udah dinyatakan lolos itu mhm, emang siap-siap aja gitu dah. Karena kan mmm, jadwal user, jadwal direksi itu kan iya, susah gitu ya dah. benar, mhm, Jadi kalau mereka minta, perusahaan minta, "Hari ini bisa nggak?" mmm, Kalau bisa sih diiyain aja iya, gitu loh dah. setuju, setuju. Jadi benar-benar udah, apa ya, disiapin aja Mhm, gitu. mhm, Apakah itu laptop atau apa gitu, mhm, disiapin aja semuanya gitu. Jangan kalau bisa jangan sampai kita nunda iya, hari gitu. Misalnya dia minta besok, kita minta beberapa hari lagi, kalau bisa mhm, sih jangan gitu. iya, Karena kan emang buat cari jadwalnya susah gitu. iya. Wah, iya, 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 karena yang masuk juga banyak gitu kan, maksudnya Bener, sederhananya takutnya ngapain saya mhm, nungguin kamu gitu kan, yang kalau misalkan yang masih lain ada banyak nih, tuh. iya bener. Iya, iya, jadi ya memang kita mungkin yang harus menyesuaikan gitu, karena jadwalnya direksi juga pasti susah tuh nyarinya, Direksi jadwal apalagi. direksi apalagi gitu kan. Nah ini, tapi mungkin salah satu poin menariknya, nggak tahu sih Rena, kalau udah lihat sih, Astra mungkin salah satu perusahaan yang terbaik lah maksudnya dalam pengelolaan Mhm, karyawan gitu. Maksudnya di mhm, interviewnya aja direksi ikutan gitu kan, mhm, maksudnya iya bener. artinya memang di proses rekrutmennya direksi juga ikutan gitu. Nah, setelah interview direksi apalagi waktu itu, Rena?
interview direksi, Mhm. baru MCU dah, terakhir MCU, Oh, nah medical check up terakhir tapi MCU. pastinya nggak online kan ya? Oh enggak, Nah waktu gimana itu kan gitu? aku posisinya di ini dah, di Serang ya, Iya? Banten, Mhm, karena kosannya juga di Tangerang waktu mhm, itu. Jadi dihubungin sama pihak PAMA, kapan bisa ini, medical check up? MCU gitu ya, Mhm, setelah dinyatakan lolos, kapan mhm, medical check up. Waktu itu aku bilangnya dalam minggu ini bisa gitu, karena mhm. aku prinsipnya jangan nunda deh, kalau Iya, bisa jangan nunda gitu. setuju. Karena Mhm, yang antri di belakang kita banyak gitu dan bener, heeh. jadi takutnya kalau kita nunda, mereka Mhm, bakal majuin yang lain gitu. Jadi aku iya, bilang waktu itu dalam mhm, minggu ini bisa, terus dari pihak pamanya bisa nggak kalau MCU-nya di Jakarta gitu. Jadi oh, diminta heeh, waktu itu di Jakarta di rumah sakit yang mitranya PAMA gitu. paham, Ya jadi waktu itu karena Tangerang Jakarta deket, ya udah mhm, waktu itu minta hari Sabtu deh kalau nggak salah. oke, Kebetulan libur, mhm, ya udah MCU. mhm. Habis itu tapi aku nggak langsung lolos dah, Oh, MCU. kenapa? Karena waktu itu kesalahannya aku MCU pas mata, aku kan minus dah. Iya? Jadi pas mata pakai soft lens. Jadi Oh, MCU-nya pakai soft lens, tapi udah dikasih tahu waktu itu sama oh, susternya, iya, cuman dibilangnya waktu itu nggak apa-apa. Tapi oh, dari hasilnya diminta lagi buat, MCU ulang? buat mata Oh, aja heeh, ulang. Tapi itu udah biaya pribadi, biaya pribadi. Oh, tapi yang maksudnya keduanya. tapi wah menarik juga, Rena, maksudnya ya sederhananya perusahaan ngapain maksudnya mau gitu kan, bersedia Mhm, nungguin lagi gitu kan untuk iya nungguin lagi. nungguin lagi. Wah, artinya nih, wah menarik juga. Artinya berarti mata minus juga bisa begitu kan? Bisa Heeh, ada, bisa ya bisa. di apa, Mhm. PAMA begitu. Nah, MC ulang, nah Rena kalau boleh tahu yang dicek di MCU apa aja sih Rena? Apakah ada yang mungkin lebih dibandingkan yang lain atau gimana Rena? Berarti maksudnya urin Mmm, urin, darah, urin, fisik berarti kan ya? Terus juga jantung jantung, pernafasan, jantung paru-paru juga jantung Rena ya? iya paru-paru juga deh. Ronsen Pada juga berarti? umumnya nggak sih, Dak, itu ya? Umumnya kayak gitu ya? Iya umumnya, ya maksudnya nggak ada Mhm, yang lain juga gitu kan? iya nggak ada yang lebih ini, itu sih, Mhm, mhm, ya itu aja sih udah, oke. pendengaran gitu mata. Iya, jadi ya hampir medical check up standar begitu ya, Rena, ya? Heeh, Bener, tidak ada yang aneh-aneh begitu ya. mhm. Nah, oke, Rena. Terus setelah itu apalagi, Rena, setelah medical check up itu? Check up, aku Mhm, ada follow up ada kali check up habis itu PAMA ngasih tahu mhm, ternyata dari hasil matanya nggak apa-apa gitu, mhm. siap untuk bekerja, ya udah waktu itu ditanyain kapan bisa sign kontrak gitu. Oh, oke, Eee langsung langsung sebelumnya offering dulu, offering-nya online aja sih, Dah. oh, offering Offering online. online aja kayak Heeh, fasilitas apa aja yang mhm, didapat, kemudian kalau di FGDP itu berapa mhm, lama gitu, setahun gitu kan, Dah. mmm, Kayak gaji dan segala macem, itu mhm. dikasih tahu offering-nya online, Oh, offering online, udah mhm, habis itu ditanyain kapan bisa, mmm, sign kontrak di Jakarta, gitu sih, Dah. Itu mmm. aja. Oh, ya secara ini simpel gitu kan, tapi mungkin prosesnya Mhm, tadi lumayan lama gitu kan, Rena, ya? prosesnya Heeh. lumayan lama. Nah, oke, Rena, ini Eee setelah itu baru lolos, baru bekerja, masuk di Mhm. program FGDP gitu Retna ya. Nah Retna, kalau ada nggak cara belajar khusus Retna dalam mempersiapkan rekrutmen di PAMA ini Retna? Cara belajar khusus mungkin kalau dari ini ada, kalau psikotes kali ya, ada kalau Mhm, psikotes online mungkin perbanyak bahas soal aja kali ya, Dak, mhm, sama aja kayak yang lain. mhm, Mungkin kalau kita udah belajar banyak gitu, latihan mhm, banyak mungkin, manajemen waktunya lebih bagus gitu ya, Dak, mhm, karena mhm, kita udah terbiasa sama soal-soal itu. mhm, mhm, Kalau di psikolog mhm, mungkin apa sih, kalau di interview pada umumnya sih mentalnya aja sih, Dak, ya, heeh, dikuatin gitu ya, mhm, mentalnya jangan sampai takut gitu, mhm, jangan sampai takut salah ngomong aja gitu. mhm, Pokoknya jaga kesopanan, mhm, aktif saat interview itu perlu mhm, juga sih Dak kayaknya. mmm, Sama harus cari tahu nih tentang PAMA ini gitu. iya, heeh, Kita harus tahu bisnis proses PAMA itu iya, jangan sampai nggak tahu, entar siapa tahu nih random aja ditanya tentang PAMA gitu, "Ada berapa nih set di PAMA?" Gitu. iya, Kalau heeh, nggak tahu kan jadi blunder ya Dak. iya, Jadi heeh, cari tahu aja posisinya secara mhm, garis umum itu ngapain, mhm, terus PAMA ini bisnis prosesnya secara umum gimana gitu sih Dak. iya Sama ya, mental, mhm, aktif, itu aja sih mhm. kalau tipsnya sih cara belajar, gitu. Iya, apalagi ya maksudnya ketika ditanya, "Pama itu perusahaan apa?" Bingung gitu kan, nggak mungkin Iya, juga kan gitu kan, heeh. blunder, ya udah Soalnya udah pasti banyak banyak juga yang ketemu kemarin itu, Retna. Ada beberapa teman-teman yang nanya juga gitu kan, "Ini Pama perusahaan apa?" Gitu kan, "Apakah owner owner tambang gitu atau mungkin kontraktor tambang?" Gitu kan. Jadi memang teman-teman perlu pahami begitu kan, Pama itu apa gitu ya, Retna ya. bener. Oke. Nah, Retna, apalagi, ada lagi nggak Rena, cara belajar khusus Rena dalam menyiapkan diri untuk rekrutmen?
Apa nama Eee, cara khusus Retna dalam mempersiapkan diri untuk intelijen? rekrutmen? Yang khusus, nggak ada sih, Nggak Dah, ada, paling itu aja? karena paling itu aja sih. Mhm, Ya mental aja sih, mhm, mental mhm. sama aktif, jangan takut malu deh, gitu. Ah, siap siap. Wah, baik baik, Retna. Nah, Retna, kalau terkait dengan penempatan nih, ini kan Mmm, site-nya PAMA banyak gitu kan. iya, Apakah kita ditempatkan PAMA yang memilihkan tempat atau kita yang milih? di Pama yang menentukan, PAMA yang menentukan ya? dah, Karena iya, sesuai Pama yang kebutuhan tadi menentukan. kan? Iya, bener, Heeh, kan kalau, apa, FGDP itu sesuai mhm. permintaan site gitu, dah. Misalnya Oh, site kurang apa gitu, jadi dikasih tahu ke HO, jadi mhm, HO yang, melakukan rekrutmen gitu, dah. mhm. Jadi nggak bakal bisa milih mau di mana Mmm, gitu. mhm mhm. Nggak bakal Ah, bisa milih. Saya oh, kan aku Padang gitu ya, dan iya, mau di Palembang aja deh biar Palembang. deket, itu nggak bisa, Nggak bisa juga. nggak bisa, iya. Oke Terus oke. sama sebagian besar sih kayaknya kalau di PAMA, apalagi engineering gitu ya, Mhm. pastinya bakal ditempatkan di site sih. Jadi Oh, buat iya. teman-teman yang ini, kalau masih ragu, cari tahu dulu deh gitu. Mhm Karena mhm. sebagian besar penempatannya sih di site. Iya iya. Ya namanya juga perusahaan tambang begitu kan ya, heeh. Mhm, Ya pasti kemungkinan ya akan banyak di-site di begitu ya, site. Retna, ya? Heeh. Mhm, Oke, Retna. ketimbang di HO. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Retna, yang mungkin agak random karena ini banyak banget nih ditanyain oleh, teman-teman di, apa, di YouTube gitu kan, "Bang, ini gimana Mhm, gimana?" Gitu kan. Waduh, nah ini kita tanyakan nih. Tapi ini ya base-nya kembali lagi ke pengalamannya dari Retna ya, gitu, Retna. Nah, mhm. Retna, ini yang pertama nih terkait, ini, menurut Rena, tapi ini tadi udah dijawab juga sih sedikit, tapi mungkin kalau boleh mengulang lagi, kriteria apa saja sih yang, dibutuhkan saat interview user menurut Retna? User ya dah. Mhm, Yang pastinya kita harus paham sama ilmu kita waktu kuliah gitu mhm, dah. mhm, Kita harus paham, mhm, kita harus bisa menghubungkan, ilmu kita dengan posisi yang kita apply gitu dah. mhm, mhm, Terus kita harus bisa menjual diri kita nih dengan kemampuan yang kita miliki, kita mhm, bisa berkontribusi apa di perusahaan gitu dah. mmm, Jadi mhm, intinya ya kita harus paham sama posisi mhm, yang kita apply, mhm. kita harus paham sama jurusan kita sendiri gitu dah. Ah, iya iya. Jadi Jadi sebenarnya hanya melihat ke diri sendiri aja gitu ya, Rena? iya Mmm, bener mhm, dah. mhm, Jual aja apapun yang rasanya hal positif dalam diri kita, kasih tahu aja gitu. mmm. Hubungkan hal positif itu dengan kerjaan kita nanti gitu. Hmm, baik baik. Wah, sebenarnya kembali ke diri sendiri aja gitu kan Mhm, ya. Jadi nggak, ya mungkin nggak perlu kadang kan ada yang belajarnya, iya, sangat detail sekali gitu, padahal di dunia enggak kerja kayak juga gitu. nggak begitu Iya banget enggak, gitu kan. iya bener dah, bener bener. Jadi Ya jadi enggak, karena mungkin kalau di kampus dulu kan kita kebayangnya, wah ini hitung-hitungannya sulit banget gitu kan. Iya ketika kerjaan ya, di kerjaan itu enggak. SOP-nya udah ada gitu kan. Jadi ya Iya nggak bener, ikutin Tinggal aja gitu ya. tinggal ngikutin SOP aja gitu kan. Jadi ya sebenarnya, mungkin ya agak keluar jalur dikit, cuma kayaknya kalau yang udah lihat sih, kalau kerja itu ya penting kan pinter tuh nggak terlalu butuh gitu, cuma mungkin karena SOP udah ada gitu kan, ngapain lagi gitu Iya kan. bener, Heeh, mhm, jadi ya kita bisa kerja atau enggak ya bisa ngelihat ke diri pribadi gitu kan ya, soft mhm, skill-nya gimana gitu. Nah, oke Rena. Nah, ini selanjutnya nih Rena, ini kan mungkin banyak terjadi nih ketika tes online ya Rena ya. mhm. Ketika tes online ini, baik itu interview ataupun tes yang lain, boleh nggak menggunakan alat bantu? Ih, boleh aja, kalau aku sih Ah, boleh aja dah, mhm. jangan sampai alat bantu malah bikin kita jadi lama gitu dah. Kadang Iya, kan benar. ada beberapa misalnya matematika dasar yang sebenarnya kalau kita nggak pakai alat Mhm, bantu, lebih cepat? malah lebih cepet gitu dah. Jadi Heeh, bisa aja, boleh-boleh iya aja, iya. Oke oke. Jadi sesuai kebutuhan kita aja, iya nggak ada sesuai larangan juga. iya, sesuai kebutuhan dan juga tadi yang Retno sampaikan pas tes, psikotes juga tidak ada waktu Mmm, diperlihatkan gitu kan. Jadi, bener, eee, ya yang penting gimana bisa cepat selesai aja gitu kan. Nanti mhm. kebanyakan tools juga nanti kita nggak terpakai juga Iya ya ngapain iya gitu bener. kan ya, heeh. Nah, Retna, kalau misalkan ini mungkin berarti kalau kondisinya pada saat tes online ya gitu ya, berarti kamera dinyalain ya, Retna? Kalau psikotes online gitu ya Mhm dah? Enggak dah, mhm. Oh, enggak, berarti di web mhm. gitu ya? Oke Iya di oke. web aja, Heeh. ngisi web. Tapi kalau interview berarti kamera dinyalain Iya gitu ya? bener. Oke oke, baik baik, Rena. Jadi kalau mau menggunakan alat bantu, ya sesuai dengan kebutuhan gitu ya, Rena, Iya ya? sesuai kebutuhan aja, Sesuai jangan kebutuhan. sampai kebanyakan tools, jadinya Mhm. malah repot sendiri, bingung sendiri gitu ya dah. Heeh. Misalkan kadang kalau kebanyakan tools jadi tambah panik gitu, kadang ya dah. Jadi Iya kalau benar. tips buat online kayaknya jangan sampai panik deh gitu, Oke oke. Baik tenang baik. aja. Heeh. Nah, Rena, terus, juga mungkin ini, Rena, kalau misalkan berarti memang pas saat rekrutmen memang benar-benar online gitu kan ya? Maksudnya nggak ada
yang pun fisik juga hanya ketika, medical check up gitu kan ya. medical check up ya. Nanti nah, itu setelah medical check up offering-nya online juga gitu, sign Mhm. kontraknya itu fisik atau online juga? Oh, fisik dah. Jadi Oh, sign kontraknya bener-bener di hari pertama kita masuk PAMA, oh, oke, gitu. Iya, heeh, jadi waktu itu ditanyain, "Bener nggak nih mau masuk PAMA, yakin nggak?" mhm, Kalau nggak yakin, ya udah nggak apa-apa sekarang pulang aja, gitu dah. gitu Jadi ya, sign kontrak di hari pertama, heeh, kalau engineering itu waktu itu cuma iya. seminggu doang tuh udah di HO, Oh, mhm, seminggu prepare buat, keberangkatan ke site gitu. keberangkatannya. Jadi di Oh. minggu kedua kita udah diberangkatkan ke site. Ah, oke. Jadi memang karena biasanya kan penipuan biasanya ini kan ya, apa, minta datang, apa, beli tiket gitu kan ya, minta Iya, heeh, biasanya tuh kalau mhm. salah satu ciri-ciri penipuan Iya itu biasanya dia mintanya maskapai ini nih buat iya, tiket, kayak gitu. ke jasa travel tertentu gitu. Jasa travel Nah, tertentu. jadi dan ini nggak ada gitu ya, Rena, ya? Ini nggak ada sama sekali. Oke. Nah, jadi ini supaya teman-teman biar nggak kena penipuan juga nih, gitu. Mhm, Nah, Retna, terus ini, ketika cuti nih, Retna, ini mhm. apakah, mendapatkan tiket pesawat atau bentuknya gimana sih, Retna, tunjangannya ketika cuti nih? Kan banyak banget yang nanya nih, "Cuti tiket pesawat kita yang bayar atau perusahaan yang bayar?" Ah, gimana, Retna? Oh, kalau cuti kita dikasihnya tiket dah, Ah, bukan oke. dalam bentuk uang gitu ya. Jadi Iya, kita heeh. dikasihnya emang tiket. Mhm, Jadi kalau tiketnya itu sesuai penerimaan kita, kebetulan kan kalau mhm. FGDP biasanya penerimaannya Jakarta. Iya? Jadi, tiket yang dibayarkan oleh perusahaan itu dari Mhm. Jakarta ke site dan site ke Jakarta gitu. Oh, oke. Tapi ada juga beberapa set yang Mhm. pakai sistem downgrade tiket gitu dah. Kan Mmm. karena kita kalau FGDP itu platformnya itu Garuda. Jadi Waduh. kalau kita misalnya turun Grab, Heeh misalnya pakai apa gitu ya, heeh. Lion Di gitu bawah ya di dah, bawahnya Garuda gitu? di bawah iya, Tapi di jangan bawah sebut merek, Mas. Garuda. Oh iya iya, di bawah Garuda gitu ya dah. Heeh Jadi misalnya nih dari Kalimantan gitu ya, heeh Balikpapan, Jakarta itu misalnya tiketnya 1,7 gitu, heeh terus misalnya aku Padang nih, jadi kalau di bawah Garuda misalnya heeh cuma 1,2, heeh. jadi kelebihan yang 500 bisa dipakai buat Ke ke Padang? domisili kita gitu, tapi Oh, itu beberapa set doang, berapa set kayak doang? gitu. Oh, Ada dan juga yang enggak, kalau kebetulan set mhm. aku sekarang tuh Oh, enggak enggak pakai ya? gitu. Ya Oh, dia oke oke. benar-benar dari Jakarta set, set Ke Jakarta. Jadi oh, kalau mau pulang ke Padang ya bayar bayar sendiri. sendiri gitu ya? Wah, tapi kaget juga sih, Ren, ternyata rate-nya PAMA itu Garuda gitu. Iya, Garuda Ju ada. jujur agak agak kaget juga gitu Mhm, kan, maksudnya yang lebih murah ada, pasti ada gitu kan yang lebih iya murah, tapi bener, rate-nya dikasih Garuda. Wah, berarti ini Garuda. menarik nih, teman-teman yang belum pernah naik Garuda bisa nih. Kesempatan ya ada. Iya, kesempatan gitu kan. Nah, itu di, apa, untuk FGDP juga mendapatkan hal yang sama begitu, Retno, Iya ya? sama, Oke. Nah, berarti ketika oh ya, ini pertanyaan selanjutnya nih, Retna. Artinya ketika rekrutmen ini nggak ada transportasi kan ya? Berarti, iya full bener, online semua karena gitu kan ya? online semua gitu. Nah, oke, nah ini terjawab satu nih. Jadi karena banyak nih teman-teman yang nanyain, karena mungkin di rekrutmen PAMA yang sebelumnya kan ada gitu, Retna, ya, apa, yang membutuhkan transportasi gitu Mhm, kan. Nah, kalau sekarang mhm. ya kondisi juga begitu kan dan juga lebih Karena efektif. pandemi ya dah, Pandemi juga dan lebih murah juga pasti kan kalau Iya perusahaan lebih online. iya benar Jadi benar, ya lebih baik online gitu kan. Nah, mhm, ini Retna, tadi udah kejawab juga sih. Mata minus, buta warna, mmm. berat badan berlebih, ini menurut Retna ya, ini apakah akan berpengaruh nggak menurut Retna? Kalau mata minus sih pasti enggak dah, karena Mhm, kebetulan aku minus, karena itu heeh. minusnya malahan 3,5, udah tinggi banget, minus Oh, tiga oke. setengah. Heeh, Kalau buta warna sih kurang tahu sih Dah, kayaknya iya. kurang tahu sih kalau Iya buta kurang, warna ya oke, Dah, aku nggak bisa jawab nih kalau mhm, buta warna. Kalau mhm, berat badan sih enggak, cuman mhm, ada beberapa site, tergantung owner-nya juga nih Dah. heeh. Ada owner yang, nggak mau karyawannya obesitas gitu. Cuman bukan berarti nggak terima gitu dah. Jadi Iya, misalnya kebetulan di site aku ini, mhm. untuk orang-orang yang obesitas, itu disuruh buat nurunin berat badan gitu. Oh, iya. Kayak diminta buat nurunin berat badan gitu Mhm aja sih, mhm, iya. Dan juga sebenarnya kalau terkait dengan berat badan, nggak hanya buat masuk ke PAMA sih, buat kesehatan juga Iya benar, perlu penting juga juga gitu. sebenarnya, Jadi, iya. ya jangan mau masuk PAMA, saya harus nurunin berat badan, nggak juga gitu. Iya, Ya karena mau emang buat kesehatan buat gitu ya. kesehatan gitu. Mhm. Jadi itu, wah jadi artinya juga di PAMA, terbuka peluang juga begitu kan Pak, Retna, maksudnya jadi teman-teman nggak usah terlalu mengkhawatirkan Iya, nggak usah hal-hal terlalu ya kalau kesehatan sebenarnya sih bukan buat masuk ke PAMA aja, tapi buat diri pribadi gitu ya, Retna, ya. Nah, iya. Retna, ini ke pertanyaan terakhir nih, Retna. Eee, apa sih masukan untuk teman-teman yang mau masuk ke PAMA nih?
dari Retna? Apalagi Retna kan udah join di Mmm, grup Telegramnya pasti rame kan ya. iya bener. Nah, apa nih masukan dari Retna kepada teman-teman yang mau masuk ke PAMA nih, Retna? Yang pertama kalau teman-teman merasa kriteria yang dibutuhkan PAMA udah sesuai sama teman-teman, ya Mhm, langsung aja gitu, mmm, jangan takut. Kadang kan kita, "Wah ini PAMA nih perusahaan gede, saingannya bakal banyak nih," jangan oh, takut itu dulu. iya iya, Karena kan kalau kita udah usaha, udah doa, ya mhm, kalau rezeki ya bakal dapet gitu. mhm, Di samping kita ya usahanya paling ya belajar mhm, dikit-dikit lah gitu, pahamin mhm. lagi misalnya yang udah berapa tahun tamat dari kuliah, ilmunya diinin lagi, Digali lagi diulang-ulang ya? lagi Mhm, gitu. Terus cari tahu juga tentang PAMA kan banyak tuh di YouTube, mhm, di ini Google juga banyak gitu, mhm, tentang posisinya juga dicari tahu gitu. mmm. Jangan jangan hanya berharap bisa lolos tapi nggak ada usaha gitu loh dah. Nah, benar, Ya, iya jadi iya, usahanya juga harus sesuai, doanya jangan lupa gitu aja sih mhm, dah. Sama kalau interview aktif aja gitu, jangan mmm, malu walaupun mhm, kita fresh graduate jangan malu, jangan takut kalah mmm. sama orang-orang yang udah punya pengalaman kerja gitu sih dah. Baik baik. Wah, ini lengkap banget nih dari Retna nih kepada teman-teman semua nih yang buat masuk ke PAMA. Kayaknya nggak hanya buat masuk ke PAMA, tapi ke Ke perusahaan mana aja lain sih dah, iya iya, bener. Terus kemana sama yang aja. cewek-cewek jangan takut juga nih Iya, sekarang wah, kebetulan nih dah, heeh. buat scientific analytic kebanyakan cewek. Kemarin aku Oh, dikasih tahu sama Bapak HO yang di mhm Jakarta itu, mhm yang buat sekarang itu ada berapa ratus, ada misalnya 400 itu mhm mhm. 2/3-nya cewek dah, Oh, oke. Karena sepertiganya mungkin cowok gitu. iya, kan wah ini iya iya. Nah mungkin buat cewek Retna ini lupa nih. Nah Mmm, kalau buat cewek apa nih Retna sarannya nih untuk yang mau masuk ke dunia tambang nih? iya jangan takut aja, jangan Mhm takut tambah nih isinya hampir cowok semua gitu. Kebetulan kan kalau di set aku deh ceweknya mhm. bener-bener dikit ya, yang Oh, tinggal di mes kebetulan yang iya. yang untuk tinggal di mes itu cuman Mhm 5 orang gitu, mhm dikit banget mhm. ketimbang yang cowok ada ratusan gitu. Iya. Jangan takut, mereka pun Oh, ke cewek bakal menghargai cewek kok gitu, iya. nggak ada yang ini, bahkan, ada hal positifnya karena kita Apa cewek tuh? misalnya mau naik bus gitu ya mau naik bus gitu mereka kalau ada cewek, Didahulukan? ya udah cewek dulu gitu ada. Iya Jadi iya jangan takut, iya, semua fasilitas mhm ada lengkap gitu, mhm. jangan takutlah buat cewek-cewek, Iya, karena gitu ya saja. karena mungkin ini juga Ren ya, maksudnya apalagi kan ya beberapa akhir-akhir ini kan sering banget ya mungkin terjadi ya pelecehan dan lain-lain lah gitu kan terhadap Mhm wanita. mhm. Tapi yang menarik nih, kalau yang ini baru pengamatan pribadi aja Ren ya, kebanyakan terjadi itu di kota. Malah di tambang Mmm, sampai sekarang udah belum belum pernah tahu. Mungkin, iya bener. dan beberapa udah tanyain ke teman-teman di tambang kayaknya ja ya kalau ada kita nggak tahu begitu kan, tapi Mhm. kayaknya makanya lebih sering terjadi di kota gitu kan Di kota, iya bener dah. dibandingkan di Bahkan kalau tambang. di sini itu Mhm. kita lebih dihargai gitu loh, Nah, lebih iya, dijaga gitu. setuju, Mhm. heeh, setuju Entar itu kalau misalnya kita ada acara di luar gitu, jam mhm, segini pulang ya udah masuk mes iya aja gitu, diantar sampai pintu mes, kayak gitu sih iya, dah. heeh. Nah itu yang Mhm. kadang orang, agak ini ya, maksudnya agak terbalik melihatnya gitu kan. Wah, di Mhm. dunia tambang seperti seperti ini, padahal ketika kita ngelihat di tambang malah lebih baik gitu kan. Iya lebih baik, Heeh, kita lebih lebih baik. dihargain juga gitu. Mhm, itu dia. Wah, ini baik, terima kasih banyak nih Retna, udah diskusi Sama-sama nih. udah. Banyak banget nih, manfaat, diskusi dengan Retna nih, terutama teman-teman yang mau mau masuk ke PAMA, kebutuhannya Mhm. lagi tinggi-tinggi juga. Iya Terus bener. juga buat perempuan juga jangan, apa, minder juga gitu, Jangan minder, bener. jangan minder juga, ini buktinya Retna nih, gitu kan. Heeh, Mhm. baik, terima kasih banyak, Retna, sudah berdiskusi, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya, sampai Amin jumpa lagi amin amin. Retna. Terima kasih udah